Selamat pagi, perkenalkan saya Alvina Cindy Clarita dari kelas N. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pengelolaan Destinasi. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Pengelolaan destinasi. Dalam dunia pariwisata ada istilah yang lebih dikenal dengan Destination Management Organization, atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi lembaga pengelolaan destinasi. Pengelolaan destinasi melibatkan interaksi dan kerjasama yang kompleks dan untuk meraih tujuan bersama. Peran DMO di dalam konteks tersebut adalah menjadi pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam strategi MOR. Untuk dapat mencapai hal tersebut, sangat penting bagi DMO untuk mencapai keterampilan yang bagus dalam mengelola kerjasama dan relasinya. Sehingga peran dari DMO tidak hanya sekedar mendatangkan wisatawan, namun lebih dari itu yaitu menjadi pemimpin strategis dalam pengembangan destinasi. DMO secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah DMO yang berada pada level nasional. DMO ini bertugas mengelola pariwisata pada skala nasional. Yang kedua adalah DMO yang bertugas mengelola pariwisata pada skala provinsi. Dan yang ketiga, DMO yang bertanggung jawab untuk mengelola pariwisata pada skala geografik yang lebih kecil. Untuk melakukan perjalanan, maka perlu dipertimbangkan 5A, yaitu yang pertama, atraksi. Atraksi adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang mau berkunjung ke daerah wisata tersebut. Atraksi ini meliputi benda yang tersedia di alam, hasil ciptaan manusia atau kebudayaan, dan tata cara hidup dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis atraksi wisata yang tersedia dan terdapat di alam semesta meliputi satu iklim, misalnya banyak cahaya matahari, sejuk, kering, panas, hujan, dan sebagainya. 2. Bentuk tanah dan pemandangan. 3. Hutan belukar, misalnya hutan yang luas, banyak pohon-pohon. Dan 4. Fauna dan flora seperti tanaman yang aneh, burung-burung, ikan binatang buas, cagar alam. Pengaruhnya sangat besar terhadap bisnis pariwisata karena orang akan traveling atau berwisata untuk mencari hiburan yang dapat menghilangkan penat. Jika sebuah destinasi wisata tidak memiliki atraksi atau daya tarik wisata, hal ini dapat berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Apalagi jika Anda seorang tour planner, ketika Anda membuat paket wisata tanpa memikirkan atraksi wisata di dalam tour itinerary Anda, maka jangan harap wisatawan akan menggunakan jasa Anda kembali. Perkenalkan, nama saya Clarista Dwi Paladi dengan NIM 206135 dari kelas N kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan destinasi. Pengelolaan destinasi bisa dipahami sebagai pengelolaan semua elemen-elemen yang membentuk suatu destinasi secara terkoordinasi. Memastikan kualitas keenam elemen di dalam destinasi adalah salah satu tugas pokok dari DMO. Kualitas 6 elemen destinasi dipadukan dengan pemasaran akan mampu mendatangkan wisatawan. Sementara itu, memastikan pelayanan yang terbaik di lapangan akan memberikan kepuasan kepada wisatawan. Dikombinasikan dengan pengelolaan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan, suatu destinasi mampu menjadi destinasi pariwisata yang ideal. Beberapa manfaat dari pengelolaan efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keuntungan kompetitif. Dua syarat dibutuhkan oleh suatu destinasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dibandingkan pesaingnya, yaitu yang pertama, menciptakan posisi yang unik dan kuat, misalnya dengan memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan destinasi-destinasi yang lain. Hal ini bisa dicapai dengan cara menggunakan atraksi dan sumber daya sedemikian rupa hingga mampu menunjukkan ciri khas yang unik dan
kesuksesan di atas membutuhkan pendekatan pengelolaan yang terkoordinasi berdasarkan kemitraan yang kuat dan visi bersama. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas wisata dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan di setiap objek wisata dengan tujuan hiburan. Terdapat dua macam aktivitas wisata, yaitu yang pertama, aktivitas untuk dilihat. Aktivitas untuk dilihat misalnya di objek wisata heritage, kita melihat benda bersejarah atau warisan leluhur yang diabadikan di sebuah museum. Ini termasuk aktivitas yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang kedua, aktivitas untuk dilakukan. Aktivitas yang dilakukan misalnya dalam sebuah paket wisata, kita terdapat jadwal rafting. Yang kita lakukan adalah bermain wahana air seperti rafting. Contoh lain, jika kita pergi ke objek wisata dengan Gunung Merapi, maka aktivitas yang kita lakukan dapat berupa off-road atau mendaki. Jadi, sangatlah penting aktivitas ini untuk kegiatan wisata. Jika wisatawan membeli paket wisata dan paket wisata tersebut justru hanya daftar saja tanpa aktivitas apapun, dapat dipastikan peserta wisata kamu akan bosan, karena kamu juga butuh hiburan yang harus mereka lakukan di objek wisata. Sudah paham kan aktivitas itu memiliki peran penting untuk pariwisata? Nama saya Dian Dwi Ratnasari, NIM 206136. Yang nomor 2 adalah memastikan keberlanjutan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan pengelolaan dan perencanaan yang tepat dapat memastikan bahwa destinasi tersebut mampu melindungi sumber daya, integritas, kualitas, dan karakteristik lingkungannya. Pengelolaan yang baik juga dapat menghindarkan konflik sosial dan kultural serta mencegah dampak negatif terhadap nilai, tradisi, dan gaya hidup lokal. Yang ketiga, menyebarkan manfaat pariwisata. Manfaat yang timbul dari pertumbuhan pariwisata dalam suatu destinasi harus bisa disebarluaskan. Misalnya, mendukung munculnya produk maupun jasa yang dibuat oleh masyarakat. Mempromosikan pertumbuhan bisnis kecil lokal dan memberi ruang terhadap perkembangan seni dan kerajinan lokal. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dari pariwisata. Melalui pengembangan spasial yang terfokus dan pemasaran yang tertarget, suatu destinasi dapat memperpanjang rerata lama kunjungan wisatawan, meningkatkan pengeluaran per kapita wisatawan, dan mengurangi kunjungan wisatawan yang hanya tergantung pada musim-musim tertentu. Semua itu dapat meningkatkan pendapatan secara menyeluruh. Yang kelima, membangun identitas brand yang kuat. DMO harus semakin menyadari pentingnya dan nilai kekuatan dari brand suatu destinasi. Dengan terus-menerus konsisten memberikan pelayanan yang memuaskan, brand destinasi akan semakin kuat, yang pada akhirnya akan membuat wisatawan mau kembali berkunjung ke destinasi tersebut. Dengan semakin banyak wisatawan yang loyal atau setia untuk terus-menerus berkunjung ke destinasi, tidak akan lagi bergantung pada wisatawan musiman. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Aksesibilitas didefinisikan sebagai suatu sarana yang memudahkan wisatawan dari objek wisata satu ke objek wisata lainnya. Kata lain dari aksesibilitas adalah transportasi. Sarana yang digunakan wisatawan ataupun tour planner dalam memanfaatkan aksesibilitas adalah bis, kapal laut, pesawat, kereta api, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling memudahkan wisatawan menuju objek wisata adalah bis. Contoh, jika ingin berwisata keluar pulau, misalkan Bali,
Tour planner mengatur jadwal wisata untuk rombongan kurang lebih 30 ke atas untuk akses menuju Pulau Bali. Tour planner akan menggunakan pesawat. Setelah sampai di Bali, ia akan menyewa kendaraan bis di PO Bali untuk menuju wisata yang terletak di Pulau Bali tersebut. Contoh lain di Kepulauan Seribu. Jika ingin menuju pulau lainnya, disediakan perahu kecil yang hanya cukup untuk 7 orang. Hanya saja untuk menyewa perahu itu harus menggunakan uang pribadi, karena tour planner tidak menyediakan fasilitas ini dalam paketnya. Tetapi jika kalian ingin request untuk memasukkan perahu tersebut ke dalam paket wisata, bisa didiskusikan oleh tour planner-nya. Nah, sangat penting bukan aksesibilitas ini di dalam dunia pariwisata? Jika aksesibilitas ini tidak dimasukkan ke dalam susunan paket wisata, maka wisatawan akan kesulitan menuju destinasi wisata. Sekian. Perkenalkan, saya Maria Carolina Moi, NIM 206188 dari kelas N. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2 tentang pengelolaan destinasi. Adapun implikasi dari keunikan industri pariwisata. Yang pertama, pariwisata adalah industri ekspor yang sulit yang memungkinkan bisnis skala kecil dan menengah untuk mendapatkan akses pada pasar eksternal, seringkali mancanegara. Wisatawan membeli bermacam-macam barang dan jasa di destinasi, sehingga bisnis skala kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk menjual produk dan jasanya langsung kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Yang kedua, bisnis skala kecil dan menengah dapat mengakses pasar wisatawan tanpa harus memproduksi barang dan jasa dalam skala besar atau harus berinvestasi pada saluran distributor ekspor. Yang ketiga, barang dan jasa dapat disuplai secara lokal sehingga keuntungan dari pariwisata dapat ditahan di destinasi saja. Hal ini akan berdampak positif bagi perekonomian lokal. Yang keempat, pariwisata dapat membuka lowongan pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Dari tingkat teknikal sampai manajerial, semua dapat tertampung di industri pariwisata. Dan yang terakhir, pengembangan pariwisata menawarkan manfaat yang besar pada masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah masyarakat dapat terbantu dengan adanya fasilitas dan layanan yang dibangun untuk menunjang kegiatan pariwisata di destinasi tersebut. Dan yang terakhir ada amenitas. Amenitas merupakan fasilitas-fasilitas penunjang yang diperlukan oleh wisatawan seperti wisatawan oleh hotel center, restoran di luar akomodasi, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Amenitas untuk Anda sebagai pendatang tapi cukup penting. Tidak sedikit wisatawan mengeluh karena fasilitas yang dimaksud oleh tidak disediakan. Berwisata bermuka dan tidak mengeluh untuk berkeluarga dan keluarga. Jadi, amenitas itu salah satu elemen wisata yang tidak kalah penting dari 4 elemen sebelumnya. Walau amenitas hanya sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan, tetapi tanpa amenitas, maka wisatawan akan memiliki kesan yang negatif dalam berwisata karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi. Pariwisata itu berperan penting bagi Indonesia karena dapat meningkatkan devisa negara. Maka dari itu, lestarikanlah wisata Indonesia dan kita doakan bersama agar pandemi COVID-19 ini berakhir secepatnya supaya para pebisnis pariwisata termasuk destinasi wisata dapat bergairah dan dibuka kembali. Kenalkan, nama saya Maulia Adensi, saya dari kelas N, NIM 206143. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam pengelolaan destinasi, yaitu 1. Menciptakan kemitraan yang kuat. Masyarakat, swasta, maupun pemerintah perlu bahu-membahu dan bekerja sama membentuk kemitraan yang kuat dengan visi bersama. Tanpa ada relasi dan kemitraan yang kuat, pengembangan suatu destinasi wisata akan terhambat. 2. Memastikan kepemimpinan yang kuat.
Kepemimpinan yang kuat dari DMO sangat esensial dan menjaga fokus, memastikan semua pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan melaksanakan strategi yang kompetitif. 3. Meminimalisir kebocoran ekonomi. Tidak semua pemasukan yang dihasilkan oleh pariwisata tetap berada di dalam destinasi. Strategi contoh, sebagian besar pengeluaran wisatawan tidak masuk ke perusahaan internasional seperti hotel, restoran, maskapai penerbangan, dan lain-lain, yang sering kali memiliki kantor pusat di tempat asal wisatawan. Makanan dan minuman juga bisa saja berasal dari tempat asal wisatawan, sehingga kebocoran ekonomi semakin tinggi. 4. Merencanakan untuk mencapai manfaat yang kompetitif. Kompetisi antara destinasi yang satu dengan yang lain semakin meningkat, dan untuk menyikapi hal yang dibutuhkan strategi perencanaan yang jelas. Destinasi pariwisata yang sukses membutuhkan strategi yang kompetitif. Untuk mendapatkan manfaat yang kompetitif, mengakui pendekatan pariwisata yang tertarget, membangun brand yang berbeda, dan memberikan pelayanan yang unggul. Kualitas pelayanan. 5. Kualitas pelayanan. Karena industri pariwisata terbagi-bagi, penjaminan mutu terkadang menjadi sulit dan nilai layanan bisa sangat berkurang. Oleh karena pelayanan yang tidak maksimal, oleh karena itu standar kualitas yang sama dan berbagai macam penyedia layanan dalam industri pariwisata sangat penting. Singkatnya, DMO memiliki tanggung jawab mengelola pabrik destinasi pariwisata. DMO juga bertanggung jawab pada perolehan return on investment yang baik, pertumbuhan pasar, kualitas produk, brand yang unik, dan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Namun, yang membuat sulit adalah DMO tidak memiliki pabrik tersebut. Ia juga tidak mempekerjakan semua orang yang bekerja di pabrik tersebut. Ia juga bahkan tidak mempunyai kontrol akan semua proses di dalamnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulia Adensi dari kelas NIM 206143. Di sini saya akan menjelaskan akomodasi dalam pengelolaan destinasi. Akomodasi adalah sebuah bangunan atau fasilitas menginap yang harus tersedia di dalam komponen pariwisata. Tetapi kebutuhan akomodasi juga tergantung dari durasi wisatawannya berkunjung. Misalkan jadwal wisata hanya memerlukan waktu 12 jam, maka akomodasi ini tidak diperlukan. Tetapi jika lebih dari 12 jam, maka sangatlah diperlukan. Tujuan utama disediakan akomodasi adalah untuk tempat singgah ketika wisatawan satu hari penuh berwisata keliling kota. Maka akomodasi adalah tempat mereka untuk mandi dan beristirahat. Macam-macam akomodasi disesuaikan dari lokasi wisata. Biasanya setiap lokasi memiliki akomodasi yang berbeda. Hotel. Akomodasi ini yang berbentuk bangunan menjulang tinggi yang terletak di perkotaan dan memiliki fasilitas yang menunjang tamu atau wisatawan. Yang kedua, motel. Motel atau sama dengan hotel, akomodasi yang terletak di perbatasan wilayah atau di pinggiran jalan. Yang ketiga, yacht hotel, yaitu akomodasi yang diperuntukkan anak remaja dan dikenal dengan istilah pondok wisata. Yang
Yang kelima yaitu homestay, yaitu rumah penduduk yang dijadikan akomodasi, biasanya terletak di area perkebunan. Yang keenam yaitu cottage, yaitu bentuk akomodasi yang terpisah-pisah dan terletak di pinggir pantai atau danau, serta memiliki fasilitas yang rekreasi air. Yang ketujuh yaitu bungalow atau akomodasi yang berbentuk rumah-rumah dan terletak di daerah pegunungan. Dan masih banyak lagi jenis akomodasi yang digunakan untuk fasilitas beristirahat dalam paket wisata. Coba kalian fokus di gambar yang bertuliskan akomodasi di atas. Gambar tersebut merupakan tongkonan, sejenis penginapan dengan konsep tradisional. Biasanya tongkonan hanya tersedia di daerah Sulawesi Selatan.